menyalakan kompor. Nampaknya kejadian aneh pun menimpa mereka berdua. Hal itu terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat gelisah. Kami pun masak sarapan untuk Samit nanti. Setelah semuanya matang, kami langsung menyantap nasi liwet dan goreng tempe yang dimasak Rohman. Kemudian, sekitar jam 3:30, kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terdengar suara langkah rombongan lain yang melewati tenda. Dari dalam tenda, kami pun menyapa dan menawarkan cemilan. Kira-kira ada 6-7 orang dalam rombongan yang melewati tenda kami. Cukup banyak. Mungkin rombongan itu mendirikan tenda di Sabana 1. Setelah ganti pakaian Samit dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun keluar tenda, melakukan peregangan agar badan tidak kaku. Ternyata tenda rombongan lain masih gelap. Nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4 setelah berdoa, kami pun pergi menuju puncak. Menuju puncak, kami melewati beberapa bukit. Turun, naik. Terlihat sorotan lampu pendaki lain yang hampir mencapai puncak. Selama perjalanan, kami nggak bertemu rombongan yang mendahului pas tadi di tenda. Emang beda setengah jam, mungkin aja mereka udah jauh. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak perlahan. Di tengah dinginnya merbabu, kami pun istirahat sejenak, memandangi langit yang sangat indah. Tak berselang lama, kami pun sampai di puncak merbabu, Puncak Kenteng Songo. Anehnya, kami tidak bertemu dengan para pendaki yang melewati tenda tadi subuh. Gue masih mencoba berpikiran positif nih. Mungkin mereka melanjutkan perjalanan ke Puncak Sarif. Kami pun memasak air panas dan menyantap cemilan yang kami bawa, sambil foto-foto. Lautan awan merbabu begitu sangat indah. Dalam hati gue, tak sia-sia diganggu semalaman suntuk jika hasilnya seperti ini. Tak lama, rombongan tenda tetangga datang. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Sarif. Trek lumayan cukup terjal. Hampir 1 jam, kami pun sampai. Ternyata, di sana juga sepi. Tidak ada siapapun kecuali kami. Lantas, kemana rombongan yang tadi lewat? Sekitar jam 9 kami memutuskan untuk kembali turun ke tenda. Kembali melewati puncak Kenteng Songo dan bertemu beberapa rombongan pendaki lain. Kami foto di Tugu dan sempat melipir ke puncak Triangulasi. Kemudian langsung turun menuju tenda. Akhirnya kami sampai di tenda sekitar kurang dari jam 11. Karena agak sedikit kelelahan, kami pun merebahkan diri dan tidur. Lumayan untuk gua yang semalam cuma tidur setengah jam. Ternyata kami tidur lumayan pulas. Tak sadar waktu sudah menunjukkan ke angka 2. Rama dan Rohman ternyata sudah lebih dulu bangun untuk mengabadikan berbagai momen. Gue langsung berberes dan packing barang-barang ke dalam tenda. Gue masak sisa logistik yang ada, ngisi tenaga untuk perjalanan nanti turun. Yang lain packing dan beres-beres tenda. Sekitar jam 3, kita pun makan. Setelah selesai, lalu prepare dan bersih-bersih sampah sekitar area camp. Singkat ceritanya, kami pun turun setelah asar. Mungkin sekitar jam 3:30. Estimasi perjalanan dari Sabana 2 ke base camp gua kira-kira paling 2 jaman. Jadi sebelum maghrib kayaknya udah sampai. Kami pun mulai berjalan menuju Sabana 1. Karena belum terlalu curam, kami pun masih berjalan beriringan. Hingga akhirnya 20 menit kemudian sampai di Sabana 1. Kami memutuskan untuk tidak istirahat
dan langsung lanjut ke pos 3. Trek mulai curam dan licin. Akhirnya Arya pun menyuruh kami untuk duluan. Kami pun mengiyakan. Lagi pula ada beberapa pendaki yang naik. Jadi waktu itu lumayan ramai. Setengah jam kemudian kami pun sampai di pos 3. Namun Arya belum terlihat dari kejauhan. Setelah menunggu beberapa saat, kami berempat melihat Arya dari kejauhan melambaikan tangan dan berteriak agar kita duluan dan menunggu di pos 2. Pada saat itu sudah hampir jam 5 sore. Langit agak gelap dan mendung. Kami turun dan menuju pos 2 sambil menunggu Arya. Kurang dari setengah jam kemudian kami sampai. Langit berubah menjadi sangat gelap. Kami duduk di atas rumput dan menunggu Arya. Suasananya sangat sepi. Hanya ada kami. Karena gua rasa ini pasti ketemu malam, akhirnya gua nyuruh teman-teman yang lain untuk memakai headlamp. Azan maghrib terdengar berkumandang. Tak lama dari situ Arya datang dengan muka yang sedikit pucat. Ia minta minum dan sedikit waktu untuk beristirahat. Kami pun mengiyakan. Lagi pula sudah dekat dan treknya hanya turunan. Arya hanya terdiam. Gua coba tanya. Dia hanya geleng-geleng. Mungkin kecapean. 15 menit kemudian kami menggunakan headlamp dan turun. Kali ini gue sama Rama sepakat untuk atur posisi. Tidak boleh ada yang terpisah. Gue di depan dan Rama paling belakang. Gue mengusulkan untuk mengatur posisi karena sudah merasakan hal yang gue rasa cukup aneh. Bagian punggung dan leher gue tiba-tiba panas. Badan serasa kaku. Akhirnya gue minta Rama untuk nepuk dan bacain doa. Lalu semuanya hilang. Badan gue pun kembali normal. Kami pun mulai perjalanan turun menuju pos 1. Semua tidak berjarak. Gue minta Rama untuk nepuk dan bacain doa. Lalu semuanya hilang. Badan gue pun kembali normal. Kami pun mulai perjalanan turun menuju pos 1. Semua tidak berjarak jauh. Gua sebagai pembuka jalan karena headlamp yang gua pakai cukup terang. Baru 5 menit kita turun, lagi-lagi Arya minta break. Dia duduk lalu muntah-muntah. Kami pun mulai panik. Cobaan apa lagi ini? Setelah melihat Arya muntah-muntah, gua langsung keluarin P3K. Pakein thermal blanket karena takutnya itu adalah gejala hipo. Lalu rebus air untuk dicampur tolak angin biar badannya anget. Kami pun memutuskan untuk break. Gua langsung cari tempat yang landai agar bisa beristirahat dengan nyaman. 5 menit berlalu, tiba-tiba Arya mengucap sepatah kata. Semangat! Seketika ia langsung berdiri dan ingin bergegas pergi dari situ. Aneh, Arya yang tadinya lemas dan pucat kini berubah drastis. Kami pun berjalan kembali. Gua masih tetap di depan untuk membuka jalan. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 merupakan hutan yang lumayan lebat, dengan jalan setapak yang tidak terlalu lebar. Kiri jurang dan kanan pepohonan lebat. Rasanya banyak yang mengawasi. Gua ngerasa banyak mata di arah gelapnya hutan. Sebelum melewati pos simpang macan, Rohman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti. Karena gua ada di depan, gua coba untuk senter-senterin ke arah depan. Tepat ke arah hutan-hutan yang gelap. Ketika gua senterin, gua lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Gua kira itu cahaya bulan. Tapi kok perlahan-lahan bayangan putih itu berpindah-pindah. Ketika gua senterin,
Gue lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Gue kira itu cahaya bulan, tapi kok perlahan-lahan bayangan putih itu berpindah-pindah ke pohon yang lain. Perlahan gue perhatiin, dan ternyata balik pohon. Gue kira itu cahaya bulan, tapi kok perlahan-lahan bayangan putih itu berpindah-pindah ke pohon yang lain. Perlahan gue buka jalan. Perjalanan dari pos 2 ke pos 1 merupakan hutan yang lumayan lebat, dengan jalan setapak yang tidak terlalu lebar. Kiri jurang dan kanan pepohonan lebat. Rasanya banyak yang mengawasi. Gue ngerasa banyak mata di arah gelapnya hutan. Sebelum melewati pos Simpang Macan, Rohman minta break untuk minum. Akhirnya kami berhenti. Karena gue ada di depan, gue coba untuk senter-senterin ke arah depan, tepat ke arah hutan-hutan yang gelap. Ketika gue senterin, gue lihat ada seperti bayangan putih di balik pohon. Gue kira itu cahaya bulan, tapi kok perlahan-lahan bayangan putih itu berpindah-pindah ke pohon yang lain. Perlahan gue perhatiin, dan ternyata itu pocong. Mukanya nggak jelas karena jaraknya yang jauh. Gue pun kaget dan langsung teriak minta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badan gue gemetar dan detak jantung gue nggak karuan. Tak lamanya yang jauh. Gue pun kaget dan langsung teriak minta mereka untuk cepat-cepat turun dan bergegas pergi. Badan gue gemetar dan detak jantung gue gak karuan. Tak lama dari situ, pos Simpang Macan pun terlihat. Arya meminta break sebentar. Gue iakan asal jangan terlalu lama. Pikiran gue udah kacau nih. Tak berselang lama, kami pun pergi meninggalkan pos Simpang Macan. Sepanjang jalan hanya ada suara burung dan daun. Kami terus berjalan. Sesekali kami break. Mungkin sudah habis energi. Akhirnya gue ngerasa ada hal yang ganjil. Karena di depan ada percabangan jalan. Padahal jelas ketika naik itu nggak ada. Gue pun bingung milih jalan. Kami sempat berhenti untuk berdiskusi. Akhirnya kita pilih jalan ke arah kanan. Karena kami berpikiran jurang itu ada di sebelah kiri. Belum ada pikiran negatif apapun. Gue coba untuk selalu berpikiran jernih dan menghibur diri sendiri. Semuanya berjalan seperti tidak ada apa-apa. Kami sepanjang perjalanan terus mengobrol agar suasana tetap menjadi hangat. Gue cek jam. Ternyata masih jam 7. Gue berpikir belum terlalu malam, jadi nggak mesti terburu-buru untuk sampai ke base camp. Singkat cerita, gue ngerasa ada yang janggal. Gue ngerasa hampir 1 jam gue jalan, tapi anehnya kok nggak sampai-sampai. Padahal gue naik dari pos 1 ke Simpang Macan pun nggak lebih dari 1 jam. Untuk memastikan, gue ambil tali perusik dan nandain dahan pohonnya. Setelah itu gue lanjut jalan. Gue inget banget, ketika nandain masih sekitar jam 8 kurang. Tapi anehnya, jam gue itu balik lagi ke jam 7. Ketika gue tanya ke teman gue yang lain, jam mereka pun sama, jam 7. Awalnya gue mungkin salah lihat, tapi ternyata ketika gue jalan lagi, gue nemuin pohon yang ada tali perusiknya. Dan itu benar-benar tali perusik yang gue tandain ke pohon. Gue benar-benar kaget, tapi gue coba pendam sendiri. Gue mencoba berdoa dan minta perlindungan. Kami pun lanjut jalan. Selang 15 menit kemudian,
Gue coba absen teman-teman yang lain dengan berhitung, memastikan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Gue ulang sampai 2 kali dan emang masih nyaut semua. Oke lah, gue merasa aman. Gak lama dari gue berhitung, Rama meminta rolling posisi. Dia minta untuk gue jaga di belakang. Gue tanya kenapa. Dia cuma geleng kepala. Oke deh, gak apa-apa lah. Jadi gue pindah ke belakang dan berjalan agak sejajar dengan Aris. Kami ngobrol berdua dengan perasaan gue yang gak karuan. Gue cek jam, ternyata saat itu udah jam 8. Berarti udah hampir 1 jam kami berjalan. Pos 1 masih belum terlihat. Gue mulai ngerasa makin gelisah. Gue terus berjalan dengan pikiran yang kacau. Dan lagi, gue lewatin pohon yang gue tandain. Gue minta break. Ketika break, Rama malah minta untuk cepat-cepat berdiri. Kalau mau istirahat jangan di sini. Rama pun memaksa kami untuk lanjut berjalan. Kami cari tempat yang aman. Dengan berjalan agak cepat, Rama tiba-tiba berhenti dan mematung. Gue penasaran. Gue tanya ke Rama. Ketika gue senter ke depan, ternyata di depan itu adalah jurang. Saat itu kita benar-benar ada di tepi jurang. Akhirnya kami pun panik. Kami kembali lari ke atas menghindari jurang itu. Andai kami terus jalan, mungkin kami akan terperosok ke dalam jurang. Kemudian setelah mendapat tempat yang aman, kami pun berhenti sejenak. Kami sepakat kalau kami benar-benar tersesat. Kami berdoa dan meminta perlindungan. Belum selesai kami berdoa, tiba-tiba terdengar rintihan tangis perempuan dari atas kepala kami. Kami saling bertatapan. Ketika kami mulai menoleh ke atas, ternyata ada sosok perempuan bergelantungan terbalik dengan wajah yang hancur. Sosok tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Kami pun lari ketakutan. Gue dan Rama coba menenangkan. Gue dan Rama sepakat untuk berhenti dan berdoa lagi. Kali ini Rama memimpin dengan berbagai doa yang ia paham. Gue pun sempat meminta perlindungan dan bantuan untuk bisa terlepas dari gangguan. Gue cek jam. Ternyata udah jam 9 malam. Kami jalan beriringan sejajar. Tak ada yang paling depan dan tak ada yang paling belakang. Selama perjalanan kami mengalami gangguan yang cukup parah. Mulai dari tertawa, dilempar pasir, dan ditampakkan sosok-sosok yang menyeramkan. Rama dan gue tetap mencoba untuk cuek. Gue terus berdoa dan berdoa. Hingga akhirnya lagi-lagi bertemu dengan pohon yang pernah gue tandain sebelumnya. Gue benar-benar pasrah di situ. Kami meminta maaf dan terus berdoa agar bisa keluar dari hutan. Entah kenapa, di situ gue kepikiran untuk masuk ke dalam semak-semak dekat pohon yang gue tandain. Ketika gue masuk, ternyata ada jalan setapak kecil. Ketika kami susuri, tak lama dari situ ternyata pos 1. Akhirnya kami sampai. Gue putuskan untuk istirahat. 5 menit kami duduk, kami putuskan untuk jalan. Sekarang kami diiringi oleh suara-suara monyet dari tengah hutan. Entah kenapa, gue ngerasa kembali bersemangat. Semuanya berjalan lancar, tak ada gangguan sama sekali. Akhirnya persimpangan menuju base camp pun terlihat. Kami pun bergegas. Ternyata di pos pendaftaran sudah gak ada orang. Akhirnya kami melipir ke warung yang masih buka.
Kira-kira saat itu udah jam 11 malam. Karena melihat kami yang udah gak karuan, ibu pemilik warung tersebut menawarkan kami untuk mandi. Kami pun mengiyakan. Lumayan, biar gak bau-bau amat. Setelah mandi dan bersih-bersih, kami pun memesan mie dan kopi. Kami bercerita satu sama lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata ia juga merasakan gangguan di tenda. Dia merasa kalau tenda yang ia tempati serasa digoyang-goyang dan dipukul. Kemudian ia mendengar suara geraman dari arah kanan dan dari arah semak-semak. Lain hal dengan Arya, teman setenda Aris. Arya merasa kalau ia sempat erep-erep atau ketindihan. Ia merasa berterik, tapi suaranya nggak keluar sama sekali. Selain itu, Arya merasa kalau ada yang memainkan flashback. Rohman pun ikut bercerita. Sepanjang malam sebenarnya ia tidak bisa tertidur lelap. Ia merasa kalau di luar seperti ada yang memanggil-manggil namanya. Selain itu, ia merasa ada bayangan hitam besar dari luar tenda. Nah, ini nih, di balik diemnya Rama. Ternyata ia punya segudang cerita. Dari awal mula pendakian, sebenarnya ia merasa sudah gak enak perasaan. Sebelum pos 2, dia melihat seorang nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat di tenda, ia juga merasakan apa yang gua rasa. Bahkan sebenarnya ia tidak tertidur pulas. Ia merasa kalau kakinya sakit, seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama pun berkata bahwa entah ilusi atau mimpi, dia kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan ia meminta izin untuk beristirahat di area itu. Namun, nenek itu tak kunjung menjawab, hingga akhirnya nenek tersebut menghilang dan terdengar tertawa melengking dengan keras. Mendengar Rama bertemu nenek-nenek, gua pun bertanya karakteristik nenek tersebut. Ternyata, gua dan Rama bertemu dengan satu sosok yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Ketika saat jalan turun, dia meminta untuk rolling ke depan bukan tanpa alasan. Karena dia paling belakang, pada saat berhitung, harusnya dia menjadi orang terakhir dan berhitung 5. Namun ketika ia teriak 5, di belakangnya pun ada yang ikut berhitung 6. Ia pun memastikan lagi. Ketika berhitung yang kedua kalinya, pada saat ia teriak 5, kemudian ada yang mengikuti 6. Rama mengatakan kalau suara tersebut seperti suara perempuan anak-anak. Tibalah giliran gua bercerita. Gua ceritakan apa yang gua alami di atas. Tak lama berselang, ibu-ibu di warung pun bertanya kepada kami, kenapa kami sampai di bawah saat larut malam. Kemudian gua pun menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibu itu pun sedikit kaget. Dia pun bertanya, berapa jumlah kami dan naik hari apa? Gua jawab, jumlah kami 5 dan naiknya hari Kamis alias malam Jumat. Lalu si ibu pun geleng-geleng kepala. Dia bercerita kalau jumlah pendaki ganjil dan malam Jumat lebih rawan diganggu. Aduh, pantas aja. Seperti apa yang diucap Mas Andri, kami pun akhirnya diganggu. Sebenarnya kami di situ mencoba evaluasi diri. Kami merasa kalau kami memang kurang sopan karena bercanda berlebihan, sehingga mungkin mengganggu kenyamanan penghuni daerah situ. Ibu warung tersebut kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami pun setuju. Ternyata di dalam rumah cukup ramai. Ada beberapa rombongan yang akan mendaki keesokan harinya. Karena badan lelah, kami pun tertidur pulas. Singkat ceritanya,
Kami bangun sekitar jam 8 pagi. Beberapa rombongan pendaki sudah bersiap-siap untuk naik. Kami kemudian mencoba menghubungi Mas Andri untuk diantar ke Terminal Boyolali. Namun ternyata di sana sangat sulit sinyal. Setelah mencari-cari jaringan, sekitar 10 menit kemudian, gue bertemu Mas Andri. Beliau baru beres mengantar rombongan pendaki katanya. Gue pun meminta untuk diantar ke terminal. Namun, ternyata bis menuju Bandung ada sekitar pukul 5. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Kami pun mengiyakan. Setelah pamit ke ibu warung dan lapor ke pihak base camp bahwa kami sudah turun, kami langsung naik mobil dan menuju rumah Mas Andri. Mas Andri pun bertanya kenapa kami terlambat turun. Dan sebenarnya beliau sudah standby kemarin sore untuk menjemput kami. Namun, ditunggu sampai maghrib ternyata nggak kunjung datang. Gua pun bercerita kalau kami mengalami gangguan dan lain sebagainya. Jawaban Mas Andri sama persis dengan apa yang dikatakan ibu warung tadi malam. Beliau mengatakan kalau kami memang lagi apes. Setelah sampai di rumahnya, kami pun beristirahat kembali dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Andri. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Selama di perjalanan, gue merasa pusing dan demam. Mungkin kecapean. Gue putuskan untuk tidur. Tak lama berselang, kami sampai di terminal. Kami langsung mengambil barang bawaan di bagasi, lalu kemudian pamit ke Mas Andri. Namun, ada hal yang aneh. Mas Andri menitipkan pesan. Kalau terjadi hal yang ganjil lagi, gue mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Gue pun mengiyakan. Kami langsung beli tiket bis dan menunggu bis datang. Kami menyempatkan untuk makan soto di depan loket bis. Tak lama setelah selesai makan, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi pulang berbanding terbalik dengan pada saat kami berangkat. Bisnya nampak tua dan tidak terurus. Padahal kami membeli tiket dengan PO bis dan harga yang sama. Namun tak jadi masalah. Yang penting bisa untuk tidur. Tak lama kami pun tidur satu persatu. Singkat cerita, gue pun terbangun dan ternyata bis udah masuk ke daerah Jawa Barat. Gue putusin untuk tidur lagi karena badan udah sangat lemas. Ketika tidur, gue bermimpi bertemu nenek-nenek itu lagi dengan ciri-ciri yang sama. Di dalam mimpi dia hanya tertawa sambil melotot. Gue pun bertanya, kenapa? Apa yang salah dengan kami? Mengapa hanya gue yang diteror semalaman? Kemudian ia berhenti tertawa, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Perlahan ia mulai menjawab. Nenek itu mengatakan, kalau kami sudah tidak sopan, kami mengganggu penunggu yang ada di sana katanya. Kami melakukan kesalahan fatal dengan mengotori areanya. Lalu kenapa cuma gue? Dia menjawab, karena penunggu di sana suka dengan aura yang gue punya. Nenek tersebut kemudian menghilang dan gue terbangun dari tidur. Keringat dingin bercucuran. Lalu gue minum. Gue matiin musik di headset. Tak lama ada bisikan. Kau sudah kuperingatkan. Suara tersebut sangat jelas terdengar. Dalam hati gue berdoa sebisanya. Gue pun akhirnya gak bisa tidur. Gue terus-terusan merenung dan meminta maaf kalau emang ada kesalahan yang kami perbuat di atas sana. Namun akhirnya gue pun tertidur. Singkat cerita, kami sampai di Bandung sekitar jam 3 pagi. Gue pesen Grab Car. Karena rumah kita masing-masing satu arah, Aris akhirnya turun duluan. Disusul Arya, kemudian Rohman. Rama dan gue satu kosan, dan kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, gue pun langsung masuk kamar. Rama ke kamar mandi untuk bebersih. Kondisi kosan saat itu sepi, tumben. Biasanya ramai 24 jam. Ketika gue baru melangkah untuk masuk kamar, gue pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan gue langsung kaku dan dingin.
Gue coba teriak, tapi nggak keluar suara. Gue berharap Rama ngeliat gue jatuh. Gue pun seperti tertidur. Gelap, gak bisa ngeliat apapun. Tiba-tiba gue ngeliat cahaya di depan gue. Gue coba untuk menggapai. Cahaya itu semakin jauh. Gue terus lari dan lari. Hingga akhirnya gue berhasil gapai cahaya tersebut. Gue seketika bangun. Dan di samping gue ada Rama yang lagi mainin HP. Ketika gue bangun, dia pun menggerutu kesal. Katanya, ngapain lo tidur di depan pintu? Menurut pengakuan Rama, ketika gue diseret masuk ke kamar, badan gue enteng banget. Katanya gue juga ngigau, pengen pulang. Karena hal tersebut, makanya Rama gak langsung tidur. Gue pun memutuskan untuk ganti baju dan bebersih. Setelah itu akhirnya gue bisa tidur. Gue kebangun sekitar jam 11. Badan udah berasa enak dan lumayan segar. Rama ternyata pergi ke rumah kakaknya dan rencana menginap di sana. Ya udah, singkat cerita, karena gue tidur sendiri dan kondisi kosan juga rame, sekitar jam 10 gue matiin lampu dan TV. Langsung gue tidur. Ketika gue hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba persis di samping telinga ada yang berbisik. Jangan tidur, Mas. Sontak gue kaget dan langsung duduk. Gue langsung lari ngungsi ke kamar teman. Dia cuman ketawa. Teman gue ngerti. Dia pun nanya, masa takut sama yang biasa? Gue cerita kalau ini bukan yang biasa ada di kamar. Energinya parah. Gue benar-benar ketakutan. Beberapa hari kemudian gue terus-terusan diganggu. Akhirnya gue putusin untuk pulang kampung dan ketemu om gue yang ngerti dengan hal-hal seperti ini. Gue langsung dibawa ke guru spiritualnya yang emang kenal gue juga. Sebut aja Kang Iwa. Kang Iwa kemudian nanya-nanya kenapa gue bisa seperti ini. Gue pun bercerita sedetail mungkin tentang apa yang gue alamin. Seperti apa yang dikatakan Mas Andri. Gue pun disuruh untuk mandi kembang. Setelah itu gue disuruh untuk minum kopi hitam pahit setengah gelas. Lalu sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bunga dan sesajen. Anehnya, kopi yang setengah tersebut tiba-tiba habis seperti ada yang meminum. Gue pun bengong lihatnya. Kang Iwa kemudian meminta gue untuk membaca amal-amalan yang diberikannya. Setelah membaca amalan tersebut, badan gue langsung seperti terbakar. Gue teriak sekencang-kencangnya. Kemudian Kang Iwa mengusap leher gue. Ia pun membacakan doa-doa. 10 menit berselang, akhirnya gue kembali normal. Tapi badan kerasa lemes banget. Untuk berdiri aja kayaknya susah. Kang Iwa menjelaskan kenapa gue bisa seperti ini. Karena ada penunggu di sana yang merasa tertarik dengan aura yang gue punya. Ia pun menambahkan, kalau gue tersesat karena perilaku teman-teman gue yang kurang sopan di sana. Setelah dari tempat Kang Iwa, tubuh gue berasa normal kembali. Akhirnya teror yang selama ini gue alamin berakhir sudah. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi gue untuk berbenah dan selalu ingat kalau kita hidup bukan untuk diri sendiri. Maka dari itu, seperti yang gue tulis di awal, utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk gue khususnya, jika ingin bepergian kemanapun harus selalu sopan dan santun. Sebagai tamu kita mesti menghargai segala sesuatu kearifan lokal dari tempat tersebut. Akhir kata, semoga utas ini dapat bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Terima kasih kepada yang telah setia menunggu dan membaca utas ini dari awal hingga akhir pada malam